Prediksi AC Milan versus Dinamo Zagreb 14 September 2022. AC Milan akan menjamu Dinamo Zagreb pada matchday 2 grup E Liga Champions 2022-23. Pertandingan UEFA Champions League UCL di San Siro ini dijadwalkan kick-off Rabu 14 September jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Start Milan di grup ini tak sebaik Dinamo, ketika satu gol Alexis Saelemaekers hanya memberi Milan hasil imbang 1-1 melawan Salzburg di Austria. Satu gol Miroslav Orsic memberi Dinamo kemenangan 1-0 atas Chelsea di Kroasia. Kemenangan Dinamo itu bahkan membuat Chelsea memecat pelatih mereka Thomas Tuchel. Milan belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Akhir pekan kemarin, anak-anak asuh Stefano Pioli mengalahkan tuan rumah Sampdoria 2-1 lewat gol Junior Mesias dan penalti Olivier Giroud. Milan kehilangan Rafael Leao yang di kartu merah di laga itu, harus absen melawan Napoli di Serie A akhir pekan nanti. Dia pun diharapkan bisa tampil habis-habisan saat melawan Dinamo nanti. Dinamo sudah tampil mengejutkan dengan menaklukkan Chelsea pada matchday pertama. Itu bakal membuat mereka percaya diri menatap lawatan ke markas Milan. Namun, Dinamo tak boleh lupa kalau mereka punya catatan buruk tidak pernah menang di San Siro. Gawat, cedera Divock Origi lebih serius dari yang diperkirakan AC Milan. Milan akan tanpa Divock Origi untuk 2 pertandingan mendatang melawan Dinamo Zagreb dan Napoli. Laporan terkini mengatakan jika cedera pemain sepak bola Belgia itu lebih serius dari yang diperkirakan. Origi sebenarnya sempat akan dimainkan sebagai starter untuk pertama kalinya bagi AC Milan saat melawan Sampdoria akhir pekan kemarin. Namun jelang keberangkatan tim menuju Stadion Luigi Ferraris, ex-Liverpool itu justru kembali mengalami masalah otot. AC Milan berharap Origi dapat kembali pada waktunya untuk pertandingan penting melawan Napoli, tetapi hal itu sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Seperti dilansir calciomercato.com, Divock Origi akan terbang ke Belgia dalam beberapa hari mendatang untuk bertemu dengan para dokter tim nasional Belgia yang telah merawatnya selama periode antara kepergiannya dari Liverpool dan kedatangannya ke Milan. Cedera pemain berusia 27 tahun itu awalnya tampaknya terlokalisasi di otot pahanya, tetapi sekarang indikasi menunjukkan bahwa akar masalahnya lebih dalam dan terkait dengan tendonnya, lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya. Saat ini, Origi akan coba menyembuhkan peradangan tendonnya, cedera yang sama yang memaksa Alessandro Florenzi menjalani operasi. Untuk saat ini, setiap 2 atau 3 sesi latihan, Divock Origi terpaksa harus beristirahat untuk menghindari kelelahan otot, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan berlanjut sepanjang musim. Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi cedera, Olivier Giroud dapat berkah di AC Milan. Cedera yang dialami oleh Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi tentunya menjadi keuntungan bagi Olivier Giroud untuk mengunci gelar juara bertahan AC Milan di Liga Italia Serie A. Olivier Giroud diboyong oleh AC Milan pada pertengahan tahun 2021 lalu dengan kesepakatan gaji yang sangat kecil di awal kedatangannya dengan gaji sebesar 1 juta euro. Kendati demikian, Olivier Giroud mampu memberikan yang terbaik bagi AC Milan, mengingat saat ini timnya berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Italia. Selain itu, tim yang bermarkas di San Siro itu telah menyamai poin yang diperoleh Napoli sebagai pemuncak klasemen, dan Atalanta di posisi kedua dengan torehan 14 poin. Lansir dari Football Italia, meski kedatangannya sempat diragukan karena saingannya adalah Zlatan Ibrahimovic, tetapi dirinya bisa mengambil nomor 9 dengan rasa bangga di AC Milan. Bahkan di musim lalu, pemain asal Prancis itu mampu mengemas 11 gol dari 29 pertandingan yang dilakoni bersama AC Milan di Liga Italia. Selain itu,
Pemain kelahiran Chambéry, Prancis pada 30 September 1986 tersebut juga mampu membawa Rossoneri meraih gelar juara setelah 5 dekade gagal di Liga Italia. Sementara di musim ini, Giroud juga mampu memulai musim ini di kompetisi domestik tertinggi di Italia dengan cara yang sama dan tampil apik. Pasalnya, melansir Transfer Market, Olivier Giroud telah mampu mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan di Liga Italia. Tidak, Maignan adalah pewaris saya. Kepergian Gianluigi Donnarumma pada musim panas tahun lalu telah menimbulkan luka dan amarah mendalam bagi fans AC Milan. Saat klub sedang bangkit, kiper timnas Italia itu justru pergi secara gratis dan menolak proposal yang telah diajukan oleh klub yang telah membesarkan namanya. Namun luka dan amarah Milanisti dengan cepat terobati setelah Paolo Maldini dengan cepat mendatangkan Maignan sebagai penggantinya. Kala itu, Rossoneri menebusnya dari Lille seharga 15 juta euro. Maignan sempat diragukan bakal bisa menggantikan ketangguhan Donnarumma di bawah mister gawang Milan. Namun kiper Prancis pada akhirnya tidak hanya berhasil menggantikan, namun juga melampaui performa Donnarumma. Itu terbukti dengan gelar Scudetto di musim perdananya di Italia. Nelson Dida, yang di musim lalu menjabat pelatih kiper Milan, tahu betul betapa hebatnya kualitas Maignan. Bahkan legenda Brazil itu tanpa ragu menyebut bahwa penjaga gawang Prancis itu adalah pewarisnya. Ya, Maignan adalah pewarisku. Saya melatihnya selama setahun. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami sepak bola Italia, tetapi dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, ucap Dida kepada Tuttosport. Kami tahu, kami memiliki kiper dengan potensi besar di tangan kami, tetapi tahun lalu di Milan dia telah tumbuh lebih besar lagi. Dia melakukannya dengan sangat baik dengan seragam Rossoneri. Derby sekali lagi membuktikan nilainya, tetapi bahkan tahun lalu penyelamatannya berkontribusi pada kemenangan Scudetto AC Milan. Saya senang untuknya karena dia terus menunjukkan keinginan besar untuk menang. Juga dalam hal ini dia bukan penjaga gawang seperti yang lainnya. Jelas ya, dia memiliki semua kualitas untuk mempertahankan seragam ini dengan hati seperti yang saya lakukan dan menang. Tahun lalu dia sudah memenangkan kejuaraan pertamanya, tapi saya yakin dia bisa berkembang lebih jauh dan menang banyak seperti yang saya lakukan. Seorang penjaga gawang seperti dia bisa melakukan segalanya, tapi timnas mau tidak mau lolos dari performa bersama tim klub. Pada tahun pertama, pada awalnya dia sedikit kesulitan untuk memahami sepak bola Italia. Dia butuh waktu untuk beradaptasi. Sekarang, bagaimanapun dengan pengalaman 1 tahun ekstra, mengenal lawan, mengenal para pemain, saya yakin dia bisa lebih percaya diri dengan kemampuannya. Tutup Dida.